Halo guys, perkenalkan nama saya Regita Maharani dari kelas 11-8 absen nomor 29. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai polinomial yang biasanya muncul di persoalan kelas 11. Saya akan membahas soal yang terdiri dari 3 soal. Cekidot. Saya akan membacakan soal nomor 1. Suku banyak adalah suatu bentuk matematika yang merupakan penjumlahan atau pengurangan dari satu suku atau lebih dengan pangkat variabelnya harus bilangan bulat dan tidak negatif. Suku banyak disebut polinomial. Suatu ketika disajikan bentuk polinomial berderajat 4, polinomial tersebut dibagi dengan bentuk polinomial lainnya berderajat 2. Jika bentuk polinomial pembagi tidak bisa difaktorkan, maka A. Jelaskan menurut pendapat kalian cara menentukan hasil bagi dan sisa dari permasalahan di atas. B. Jelaskan bagaimana bentuk dari hasil bagi dan sisa yang diperoleh dari permasalahan di atas. Bahas pertanyaan yang A. Dengan metode paragraf, pembagian bersusun dengan menempatkan suku banyak dan pembagi seperti ini. Hasil bagi, suku banyak, pembagi. Dan ini adalah sisanya. Dalam hal ini disajikan suku banyak berderajat 4 dibagi dengan suku banyak berderajat 2. Metode paragrafit ini dimulai dengan membagi komponen suku banyak dengan variabel berderajat 4. Letaknya paling kiri. Dibagi dengan komponen suku banyak pembagi yang variabel berderajat 2, letaknya juga paling kiri, sehingga diperoleh komponen hasil bagi yang pertama. Kemudian komponen hasil bagi yang pertama dikalikan kembali dengan suku banyak pembagi dan diletakkan di bawah suku banyak yang dibagi. Kemudian dilakukan operasi pengurangan, diperoleh bentuk suku banyak lagi. Proses selanjutnya dengan pola hitungan yang sama dilakukan antara suku banyak dengan pembaginya sehingga proses hitungan ini berhenti. Ketika derajat variabel suku banyak dengan derajat lebih kecil daripada derajat variabel pembaginya, bentuk suku banyak dengan derajat lebih kecil daripada pembaginya, inilah yang disebut sisa. Di sini adalah suku banyaknya. Suku banyak ini kita bagi dengan pembaginya, yaitu di sini. Bagi ini nanti akan memperoleh hasil di sini, kita taruh sini. Dan hasil ini nanti kita kalikan lagi dengan PX ini, PX2. Lalu hasilnya taruh di sini. Lalu lakukan hal yang sama sampai kalian menemukan 0 atau sudah tidak bisa dibagi lagi. Itu disebut sisa. Dan ini nanti akan memperoleh yang namanya hasil. Karena bentuk suku banyak pembagi tidak bisa difaktorkan, maka kita bisa juga menggunakan metode Horner-Kino. Mula-mula carikan nilai koefisien pembagi dengan membuat persamaan pembagi menjadi bentuk X2 sama dengan AX plus B. Koefisien suku banyak dibagi, disusun berurutan, ditata seperti gambar di bawah. Jadi seperti ini. Koefisien suku banyak yang paling kiri langsung turun menjadi koefisien hasil bagi. Jadi di sini adalah koefisien paling kiri ya. Lalu turun menjadi di sini. Nih. Lalu dikalikan dengan nilai akar dari pembagi setiap tingkatan dengan pola miring seperti gambar. Jadi gini ya, pola miringnya ini dibagikan ke ini. Koefisien hasil bagi akhir harus tetap memperhatikan hitungan komponen variabel berderajat terbesar suku banyak yang dibagi dengan komponen variabel terbesar pembaginya. Jadi, koefisien hasil bagi akhir harus tetap memperhatikan mana variabel berderajat besar suku. Jadi ini harus tetap memperhatikan ini ya teman-teman. Lanjut ke pembahasan yang B. Bentuk hasil bagi yang diperoleh adalah suku banyak berderajat 2 dan hasil baginya suku banyak berderajat 1. Hasil bagi yang diperoleh adalah suku banyak berderajat 2. Ini. Dan hasil baginya suku banyak berderajat 1. Ini derajatnya 1 ya teman-teman. Kita akan membahas soal nomor 2.
Kita baca soalnya dulu. Operasi aritmatika merupakan operasi dasar bilangan dalam matematika. Cabang ilmu dari matematika ini mengkaji bilangan bulat positif melalui proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dua buah polinomial atau lebih dapat dioperasikan secara aritmatika sehingga diperoleh polinomial baru sebagai hasil. Diketahui beberapa polinomial sebagai berikut. f(x) sama dengan 2x pangkat 2 min x plus 3. Gx sama dengan x min 2. Hx sama dengan x pangkat 2 min 2x plus 1. Jika dikehendaki polinomial baru berderajat 5, maka A. Bagaimana pendapat kalian untuk memperolehnya? B. Jelaskan kemungkinan apa saja yang bisa kalian peroleh dari bentuk polinomial baru berderajat 5. C. Jelaskan koefisien yang kalian peroleh dari polinomial baru berderajat 5 tersebut. Lalu, untuk penjelasan nomor 2 yang A, soalnya yaitu bagaimana pendapat kalian untuk memperolehnya. Untuk memperoleh suku banyak berderajat 5 bisa diperoleh dengan beberapa cara sesuai dengan kreativitas siswa masing-masing. Semakin banyak siswa menemukan cara membentuk suku banyak berderajat 5, maka nilainya lebih banyak juga. Suku banyak berderajat 5 diperoleh dengan cara mengalihkan suku banyak berderajat 2 dengan suku banyak berderajat 3. Bisa juga dengan cara suku banyak berderajat 1 dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan suku banyak berderajat 3. Bisa juga suku banyak berderajat 2 dikuadratkan, lalu dikalikan dengan suku banyak berderajat 1. Dan lain sebagainya sesuai bentuk suku banyak yang disajikan di soal dan argumentasi siswa. Kita bahas soal nomor 2 yang B, yaitu jelaskan kemungkinan apa saja yang bisa kalian peroleh dari bentuk polinomial baru berderajat 5. Ini adalah beberapa contoh membentuk suku banyak berderajat 5. Itu nomor 1, fx dikali hx sama dengan, ini adalah suku banyak 2x kuadrat dikurangi x ditambah 3 dikali x pangkat 3 min 2x plus 1. Ini ada hasilnya, yaitu 2x pangkat 5 min x pangkat 4 min x pangkat 3 dan ditambah 4 ke x min 2 kurang 7x ditambah 3. Dan ini juga contoh di kedua, kurung buka y kurung buka lagi x kurung tutup pangkat 2 dikali h x sama dengan kurung buka x min 2 kurung tutup pangkat 2 dikali kurung buka x min 3 kurangi 2 x plus 1 kurung tutup, lalu dikalikan x min 2 dikurangi 4x ditambah 2 dikalikan x pangkat 3 min 2x tambah 1. Ini hasilnya x min 5 dikurangi 4x min 4x pangkat 4 ditambah 9x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 2. Soal yang C yaitu jelaskan koefisien dari suku ini berderajat 5. Di sini ada 2x pangkat 5 dikurangi x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 ditambah 4x min 2 kurangi x 7x ditambah 3. Ini ada koefisiennya x5, koefisiennya adalah 2. Di sini x5 berkoefisien 2 ya teman-teman. Lalu x4 berkoefisien min 1. Di sini sebentar. Ini min 1 ya. Di sini adalah 1. Nah, koefisien x3 adalah min 1 juga. Koefisien x2 sama dengan 4. Koefisien x1 adalah 7 dan koefisien x0 atau suku tetap koefisiennya adalah 3. Di sini 3. Akan membahas soal nomor 3
yaitu diketahui suku banyak X pangkat 4 ditambah AX pangkat 2 ditambah P dibagi X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2. Sisanya min 18X dikurang 32. Maka tentukan nilai A kurangi B. Lalu jawabannya di sini ada suku banyak X pangkat 4 ditambah AX pangkat 2 ditambah B dibagi X pangkat 2 ditambah X 3X ditambah 2. Bersisa min 18X kurangi 32 ya. 32. Lalu di sini adalah X pangkat 2 sama dengan min 3X dikurangi 2. Min 3X ini menjadi X1. Lalu min 2 ini menjadi suku tetap yaitu X0. Lalu masukkan dua bilangan ini ke dalam sini pembaginya ya teman-teman. Pertama-tama turunkan 1 ini ke bawah sini. Jadi 1 lalu kalikan ke min 3 ya. Jadi hasilnya kita taruh di sini. Min 3. Lalu kita jumlahkan, hasilnya tetap menjadi min 3. Lalu untuk mencari hasil di sini kita 3 dikalikan min 3. Jadinya 9. Lalu untuk mencari di sini kita kalikan 1 dikali min 2 ya. Jadi hasilnya min 2. Lalu kita jumlahkan menjadi hasilnya 7 plus A. Lalu untuk mencari hasil di sini kita kalikan 3 min 3 dikali min 3. Jadi hasilnya adalah 6. Lalu untuk mencari hasil di sini kalikan ini 7 plus A kalikan ke ini. Kalikan ke min 3 ya. Jadi hasilnya min 21 min 3. Lalu jumlah hasilnya menjadi 3A min 15. Lalu untuk mencari ini di sini kita kalikan 7 plus A dikali min 2. Hasilnya adalah min 14 dikurang min 2. Lalu jumlahkan, hasilnya menjadi min 14 min 2A plus B. Ini adalah sisa dan ini adalah hasil bagi ya. Lalu untuk mencari A dan B kita harus menggunakan ini ya. Jadi karena ini sudah diketahui yaitu 18, kita tulis ya min 18x. Lalu ini juga sudah diketahui ini kan yang bersisa ya. Jadi sisanya 32. Lalu di sini kita tulis min 3A dikurang 15 sama dengan min 18. Lalu kita cari min 3A min 3. Lalu A sama dengan 1. Untuk B min 14 kurang 2 A plus B sama dengan 32. Min 14 min 2 ini 1 plus B dengan 32, jadi B sama dengan min 16. Jadi A min B sama dengan 1 kurang min 16 sama dengan 17. Ini adalah hasil dari A min B.